Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam pelajaran bahasa Arab pada pertemuan yang kelima. Pada hari ini adalah pertemuan yang kelima. Dan sebelum kita memulai kembali pertemuan yang kelima, kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, yaitu isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya ada dua, yaitu isim muzakkar dan isim muannats. Secara umum, isim muzakkar itu adalah nama untuk laki-laki dan tidak diakhiri tak marbutah, dan kata yang tidak diakhiri tak marbutah. Kemudian yang kedua adalah isim muannats. Isim muannats adalah isim yang secara umum nama wanita, nama untuk seorang wanita. Kemudian kata yang diakhiri tak marbutah. Kata yang diakhiri tak marbutah. Untuk lebih luasnya, apakah ini mudzakkar atau muannats, maka silakan menghafal apa yang sudah kita terangkan, tuliskan kemarin dari ciri-ciri isim muannats. Ya, pada pertemuan yang kelima ini kita akan lanjutkan kembali ke istilah-istilah yang wajib untuk diketahui oleh para pembelajar bahasa Arab, yaitu istilah-istilah yang jika isim tersebut ditinjau dari ditinjau dari jumlahnya. Ditinjau dari jumlahnya, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah namanya isim mufrad. Ismun mufradun. Yang kedua isim musanna. Yang ketiga jamak.
Kemudian nanti jamak dibagi 3 lagi. Ya. Jadi isim ditinjau dari jumlahnya. Ada 3, yaitu isim mufrad, isim musanna, jamak dibagi menjadi 3 lagi, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Dan ini istilah-istilah ini wajib untuk kita ketahui, untuk kita fahami, untuk kita hafal. Sekarang yang pertama, mufrad, isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu atau tunggal, sebuah satu atau tunggal. Baik itu dari isim yang muzakkar atau isim muannas. Isim muzakkar atau isim muannas. Misalnya contohnya yang muzakkar seperti tadi kitabun. Kitabun. Satu kitab, sebuah kitab. Ya, sebuah kitab. Misalnya jadi dari isim muannas taharatun. Taharatun. Taharatun bersuci. Ya, bersuci berarti taharatun tunggal. Ya. Taharatun tunggal itu satu. Ya. Kemudian misalnya sabur, papan tulis. Satu papan tulis, saburatun. Ya, ini isim mufrad. Isim mufrad. Jadi sekali lagi isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu. Ya, jumlahnya satu. Jumlahnya satu. Misalnya kitab berarti satu kitab. Tahara satu, suci tunggal. Saburatun satu papan tulis. Ya. Adapun cirinya, ya cirinya nanti ciri mufrad itu kita akan mengetahui ciri-cirinya berjalan dengan pembahasan isim musanna dan jamak. Ya. Kalau kita mengetahui nanti isim musanna itu apa, jamak itu apa, maka kita akan mengetahui isim mufrad. Adapun dijelaskan oleh sebagian
tulisan dalam bahasa Arab itu, isim mufrad itu cirinya adalah isim yang tidak diakhiri dengan alif nun katanya. Isim yang tidak diakhiri dengan waw nun, ya nun, ya. Itu isim mufrad. Namun nanti itu adalah pembagian dari isim musanna atau jamak, ya, baik itu jamak muzakkar salim, muannas atau jamak taksir. Ya, sekarang yang kedua adalah isim musanna. Isim musanna. Isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua. Isim menunjukkan dua. Yaitu jumlahnya dua. Jumlahnya dua. Baik itu yang dari isim muzakkar atau dari isim muannas. Dari isim yang muannas. Sekarang kita akan contohkan atau sebelumnya kita akan buat rumusnya dulu. Rumus membuat isim musanna. Rumus isim musanna. Ya. Jadi semua isim itu bisa dijadikan isim musanna. Semua isim bisa dijadikan isim musanna. Baik itu isim muzakkar, isim muannas, berakal atau tidak. Ya. Rumusnya adalah pertama kita ambil isim mufradnya. Isim mufrad. Ya, misalnya tadi isim mufrad kitabun dan saburatun misalnya. Ya. Isim mufradnya. Kemudian yang kedua, isim mufradnya ditambahkan dengan alif dan nun. Alif dan nun. Atau ya ditambahkan ya dan nun. Ya dan nun. Sekarang kita tulis, kita tambah. Tambah alif dan nun. Atau ya dan ya. Ya nun. Kemudian kedua itu sabu atau ya dan nun. Ya. Yang ketiga harokat. Harokat nun, ya. Harokat nun selalu kasroh. Nun selalu kasroh. Ya. Berarti kita kasrohkan nun. Ya. Kemudian harokat huruf sebelum alif dan ya, harokat huruf sebelum alif dan ya berharokat fathah. Berharokat fathah. Sekarang kita harokati berarti. Alif, ba, sebelum ya, ba. Berarti ba harokatnya fathah. Jadinya kitabani. Ya, dua kitab. Atau kitabaini, dua kitab. Kemudian ini
saburatani, berarti tak. Saburataini. Ya. Nah, di sini catatan, kalau yang dijadikan isim musanna itu adalah isim muannas yang diakhiri tak marbutah. Isim muannas yang diakhiri tak marbutah, ini misalnya saburatun, diakhiri tak marbutah. Maka cara musannanya adalah ketika disambung dengan alif dan nun atau ya dan nun, maka taknya, tak marbutahnya diganti dengan tak maftuhah. Ya, diganti dengan tak maftuhah. Jadi nanti setiap kata yang diakhiri dengan tak marbutah kemudian dijadikan isim musanna, maka cara membuatnya adalah taknya diganti dengan tak maftuhah penulisannya. Bacaannya sama aja. Ya, tak. Ya. Bagaimana cara membuat isim musanna untuk isim untuk isim mangkus dan isim maksur? Ya, isim mangkus dan isim maksur. Ya, sekali lagi saya akan mengulang lagi ini. Rumus isim musanna, rumus membuat isim musanna. Jadi sekali lagi, semua isim mufrad itu bisa dijadikan isim musanna. Ya. Misalnya, rumusnya dulu. Rumusnya satu, isim mufrad. Jadi ambil isim mufradnya dulu. Baik itu dari yang isim yang muzakkar yang tidak ada tak marbutahnya atau isim muannas. Kemudian yang kedua, isim mufradnya ditambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Atau ya dan nun. Ya dan nun. Ingat di sini ya-nya pasti sukun. Ya-nya harus sukun. Kemudian yang ketiga, setelah ditambahkan alif nun atau ya dan nun, nunnya selalu kasroh. Nunnya selalu berharokat kasroh. Dan huruf sebelum alif dan ya berharokat fathah. Berharokat fathah. Sehingga jadinya kitabaini saburatani saburataini. Misalnya taharatun tadi. Ambil ininya mufradnya taharatun. Ini tak marbutah. Nah, ketika dijadikan isim musanna, tak marbutahnya diganti dengan tak maftuhah. Disambung alif nun atau ya nun. Taharatani atau taharataini. Ya, taharatani, taharataini. Ya. Nah, sekarang cara membuat isim musanna dari isim maksur untuk isim maksur dan isim mangkus. Ya. Jadi ketika kita menyebutkan isim mangkus, isim maksur, maka seperti yang dihafal. Karena itu yang kita akan pakai istilah-istilah tersebut. Ya. Istilah-istilah yang sudah kita pelajari itu seharusnya dihafal sehingga nanti istilah-istilah itu akan kita sebutkan kembali tanpa kita terjemahkan apa itu isim maksur, apa itu isim mangkus. Ya. Jadi cara membuat isim maksur. Jadi isim maksur kemarin adalah isim yang diakhiri dengan alif maksura, alif lazimah, alif tegak atau alif bengkok. Ya. Cara membuat
isim musanna. Untuk isim maksur. Ya. Cara membuat isim musanna untuk isim maksur. Yang pertama. Jika alif, ya, jika alif maksurahnya itu, ya, ingat ya, di sini kenapa ada roh di sini maksurah tak marbutahnya? Karena kemarin huruf itu muannas, alif huruf, ya, alif maksurah, ya. Jika alif maksurahnya ditulis dengan alif, ditulis seperti alif tegak, ya. Maka ketika di musanna alifnya, ya, alifnya dirubah menjadi waw. Ya. Dirubah menjadi waw. Jadi kalau isim maksurahnya itu, ya, atau alif maksurahnya itu ditulis seperti alif tegak, maka ketika di musanna alifnya dirubah menjadi waw. Contohnya al-asa. Al-asa. Contohnya al-asa, ini kemarin tongkat. Dirubah alifnya nanti kalau mau jadikan 2 tongkat berarti rubah dengan waw alifnya. Jadinya al-asawani tambah alif nun. Al-asawani, ya. Atau al-asawaini, ya, nun. 2 tongkat, ya. Sekali lagi, jika alif maksurahnya ditulis seperti alif tegak, maka ketika itu isim musannanya, ya, ketika dijadikan isim musanna alifnya dirubah menjadi waw. Asawani, al-asawaini, ya. Kemudian yang kedua, jika alif maksurahnya, ya, jika alif maksurahnya ditulis seperti ya, yaitu alif bengkok, seperti ya, maka ketika di musanna alif bengkoknya itu dirubah menjadi ya, menjadi ya. Contohnya Musa, Isa, kemudian mustashfa, ya. Ini
Alif maksurunnya berbentuk ya. Ya, alif bengkok. Ini. Nah, ketika seperti ini maka alif bengkoknya itu dirubah menjadi ya. Berarti kalau Musa, Musa yani. Atau Musa yaini. Ya, Musa yani atau Musa yaini. Ya. Kalau Isa, Isa yani, Isa yaini. Isa yani, Isa yaini. Kalau Mustashfa, Mustashfayani, Mustashfayaini. Ya, itu isim maksur, isim mangkus ketika dijadikan musanna. Ya. Kalau isim mangkus ya, ini isim maksur ya. Saya akan ulangi. Cara membuat isim musanna untuk isim maksur. Jika isim maksur itu alifnya itu, alif maksurohnya itu ditulis seperti alif tegak, maka alif tegaknya itu nanti ketika dijadikan musanna dirubah menjadi waw. Asawani, asawaini. Yang kedua, jika alif maksurohnya itu ditulis seperti alif bengkok, maka ketika di musanna alifnya dirubah menjadi ya, musayani, musayaini. Ya. Kemudian sekarang isim mangkus. Isim mangkus. Ya. Isim mangkus. Nah, kalau isim mangkus kita ingin menjadikannya musanna, ya, maka tetap ya, yaitu ya-nya hidup, ya-nya dikasih harokat. Misalnya kan ad-da'i, ad-da'i kan ya. Ketika dijadikan isim musanna, ya isim musanna, maka ya-nya hidup, maksudnya dikasih harokat. Da'iyani atau da'iyaini, ad-da'iyani atau ad-da'iyaini. Al-qadi, al-qadiyani, al-qadiyaini. Ya. Kemudian nanti misalnya Ramin, Da'in, ini kan hilang. Alif lamnya hilang, ya-nya ikut hilang kemarin kita katakan. Nah, kalau dijadikan musanna, ya-nya dikembalikan lagi. Ya, jadinya Ramiyani, Ramiyani, Ramiyaini. Da'in, Da'iyani, Da'iyaini. Gitu. Itu isim mangkus. Nah, kalau isim mamdud ya dan isim sahih sama aja. Ya, sama aja. Tinggal tambah alif nun saja, alif nun ya nun. Ya, kalau isim mamdud dan isim sahih. Ya, itu sedikit ulasan tentang isim musanna. Ya. Sekarang yang ketiga adalah jamak. Yang ketiga adalah jamak. Jam'un. Jamak itu adalah banyak, yaitu menunjukkan 3 atau lebih. 3 ke atas. Ya, menunjukkan 3.
dibagi menjadi tiga. Yang pertama jamak muzakkar salim. Ingat, ada istilah muzakkar. Makanya kemarin kita dahulukan membahas isim ditinjau dari jenisnya. Ada jamak muannas salim, ada istilah muannas, ada jamak taksir. Ya. Jamak muzakkar salim adalah jamak yang lebih dari tiga ke atas, ya, tiga ke atas yang muzakkar. Jadi sekarang di sini yang bisa dijamak adalah muzakkar, isim yang muzakkar. Ya, isim yang muzakkar. Kemudian di sini dikatakan salim. Kenapa salim? Salim artinya selamat. Maksudnya isim mufradnya itu selamat dari perubahan. Salim. Kenapa dikatakan salim? Maksudnya isim mufradnya itu selamat dari perubahan ketika dijadikan isim jamak muzakkar. Ya. Sekarang cara membuatnya. Cara membuatnya. Cara membuat isim jamak muzakkar salim itu harus melewati syarat ini. Ya, paling tidak dua syarat. Syarat yang pertama, jadi tidak semua isim muzakkar bisa jamak muzakkar salim. Ya. Syarat yang pertama adalah manusia. Ya, nama manusia. Misalnya Muhammad. Ya. Misalnya juga Yasir. Selain manusia, selain nama manusia yang diakhiri ta marbutah. Ya. Selain nama orang yang diakhiri ta marbutah. Kemudian yang kedua, sifat. Sifat dari orang tersebut. Sifatnya. Sifat, kemudian profesinya. Ya. Pekerjaannya, profesinya. Misalnya mudarris, guru. Mudarrisun, guru. Ya. Nah, setelah isim tersebut melewati dua syarat ini, maka baru kemudian bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Ya. Jadi misalnya kitabun kan isim muzakkar, tapi tidak melewati dua syarat ini, manusia tidak. Sifat untuk manusia juga tidak. Ya, sehingga kitabun tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Karena tidak terpenuhi dua syarat di atas. Ya, salah satu dari dua syarat di atas. Kemudian setelah terpenuhi dua syarat ini, salah satunya, maka sekarang cara membuatnya. Cara membuat isim jamak muzakkar salim. Misalnya Muhammad. Ya. Atau talibun juga bisa. Profesinya atau pekerjaannya. Ya. Cara membuatnya adalah tambah waw dan nun. Wawnya sukun. Ya. Nunnya selalu fathah. Nunnya selalu fathah. Kemudian ya dan nun. Ya dan nun. Ya-nya sukun, nunnya selalu fathah. Ini nanti perbedaannya antara musanna dengan jam muzakkar salim. Ketika ya dan nun. Kalau musanna nunnya selalu kasroh, kalau jamak muzakkar salim nunnya selalu fathah. Ya.
Harokat sebelum wawu dhammah. Harokat sebelum ya kasroh. Nah, ini juga nanti perbedaan yang kedua untuk musanna. Kalau tadi musanna harokat sebelum ya-nya fathah. Kalau ini harokat sebelum ya-nya kasroh. Ah, sekarang kita ini, yang ini kita jadikan jamu muzakkar salim. Jadinya tinggal tambah waw dan nun, talibuna. Harokat sebelum waw dhammah. Nunnya selalu fathah. Talibuna. Ya. Kemudian juga Muhammadun. Muhammaduna. Dhammah sebelum waw. Nunnya selalu fathah. Bisa juga Muhammadina. Ya. Nah, kasroh sebelumnya nunnya selalu fathah. Talibina, mudarrisuna, mudarrisina. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui musanna, jamak mudzakkar salim, sekarang ada catatan. Adalah catatannya, jika musanna, isim musanna dan jamak mudzakkar salim ya, jika musanna dan jamak mudzakkar salim, isim musanna jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, dengan isim lain, ya, maka huruf nun pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim dihilangkan. Dihilangkan. Ya. Contohnya, dua orang guru bahasa Arab, dua orang guru bahasa misalnya. Kan mudarrisani. Terus mudarrisuna. Nanti ketika bersambung dengan isim yang lain, al-lughati, maka nunnya dihilangkan. Jadinya mudarrisal lughati, dua guru bahasa. Kemudian mudarrisul lughati, para guru bahasa. Kemudian kalau dia bersambung, kalau dia musannanya itu ya dan nun, bersambung dengan ya dan nun, muzakkar juga, jadinya mudarrisil lughati. Ya, mudarrisil lughati. Boleh juga mudarrisil lughati. Boleh. Ini juga mudarrisai. Boleh juga mudarrisayil lughati. Itu kalau dia bersambung dengan isim yang lain, nunnya dihilangkan, ya, sehingga jadinya mudarrisal lughati atau mudarrisayil lughati. Kalau dia jamak mudzakkar salim, jadinya mudarrisul lughati
atau mudarrisiyil lughati, atau boleh mudarrisil lughati. Ya, mudarrisil lughati, ya. Itu jamak muzakkar salim. Sekarang jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya, sebelumnya tadi salim ya. Kenapa dia katakan salim tadi? Kita katakan selamat dari perubahan. Lihat harokat. Lihat huruf isim mufradnya. Tetap ditulis. Ya, selamat dari perubahan. Muhammad, Talib, tetap. Mudarris, tetap. Sekalipun bersambung dengan ya dan nun atau waw dan nun. Ya, salim. Sekarang jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Oh ya, sebelumnya cara menjamak muzakkar salim bagi isim mangkus. Untuk isim mangkus. Ya. Wa idza jumi'a, di sini dikatakan wa idza jumi'a. Ketika isim mangkus itu dijamak, yaitu maksudnya jamak muzakkar salim. Tuhzafu ya'uhu, ya-nya dihilangkan. Wa yudammu ma qabla al-wawi wa yuksaru ma qabla al-ya'i lil munasabati. Ya. Misalnya isim mangkus az-zani, az-zani. Ini apa? Pezina, laki. Tuhzafu ya'u, ya-nya kita hilangkan. Kita hilangkan. Ya. Zani. Kemudian nunnya yang kasroh diganti dhammah. Ya, diganti dhammah kalau bersambung dengan waw dan nun. Az-zanuna jadinya. Az-zanuna. Ya. Kemudian kasroh, nunnya kasroh kalau bersambung dengan ya dan nun. Az-zanina. Az-zanina. Ya, itu sedikit tambahan. Ya, selanjutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Muannas salim itu adalah jamak muannas. Jamak muannas. Ya. Jamak muannas. Jadi semua isim muannas baik berakal atau tidak, ya, bisa dijadikan jamak muannas salim. Semua isim muannas. Beda dengan muzakkar. Kalau muzakkar ada syaratnya dia. Ya, ada syaratnya. Baik itu yang diakhiri ta marbuthah atau tidak. Ya, tentunya selain nama laki-laki yang diakhiri ta marbuthah. Contohnya misalnya kemarin qiyamatun. Qiyamatun. Qiyamatun dijadikan jamak muannas salim. Ya. Yang muannas. Kemudian contohnya lagi yang muannas nama perempuan Hindun. Sekarang cara membuatnya. Cara membuat muannas salim. Mudah saja, ditambah alif dan ta. Alif dan ta. Harakat sebelum alif, huruf sebelum alif, fathah selalu. Kemudian harakat ta-nya hanya 2. Boleh ti, ya, boleh tin.
boleh tu, boleh tun. Nah, tentunya nanti kalau tanwin tidaknya dilihat dari alif lam atau tidaknya. Ya. Nah, sekarang Hindun. Hindun jadinya tambah alif dan ta. Ya, fathah. Boleh tun, hindatun. Ini hindatun atau hindatin. Hindatun atau hindatin. Nah, khusus untuk yang muannas yang diakhiri tak marbutah. Caranya tak marbutahnya dihilangkan. Tak marbutah dihilangkan. Baru ditambah alif dan ta. Qiyamat. Qiyamatun, qiyamatin. Misalnya apa ini? Sabura ya. Ya, saburatun. Tak marbutahnya dihilangkan. Jadi saburatun, saburatin. Banyak papan tulis. Ya. Fatimatu, Fatimatun, ya, Fatimatin. Sekarang yang terakhir. Jamak. Sebelumnya ini lihat salim, tetap selamat. Ya. Hind, Saburah. Ya. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Ya, jamak tidak beraturan. Makanya di sini enggak disebut salim. Mufradnya berubah-ubah. Ada yang mufradnya asalnya 3 huruf. Ketika di jamak taksir itu jadi banyak huruf. Ada yang asal mufradnya itu hurufnya 4 misalnya. Ketika jamak taksir jadi 3 huruf. Ya. Dan secara umum ini enggak ada rumus. Tidak ada rumusnya. Ya. Tidak ada rumusnya seperti di atas. Muzakkar salim ada rumusnya, muannas salim ada rumusnya. Kalau jamak taksir ini rumusnya enggak ada. Sehingga cara mengetahuinya adalah itu, memperbanyak buka kamus, memperbanyak lihat tulisan-tulisan ulama, kitab-kitab bahasa Arab, ya. Kemudian menghafal, itu rumusnya, ya, menghafal. Ada yang membuat rumus misalnya ya. Namun ini enggak baku rumusnya ini. Ya, rumusnya tidak baku. Seperti misalnya kalau mufradnya itu mengikuti pola fa'lun. Pola hurufnya 3, harokatnya sama. Wazan. Misalnya, maka di sini nanti jamak taksirnya mengikuti pola fu'ulun. Fu'ulun. Ya. Contohnya darsun. Ya, harokatnya sama. Jumlah hurufnya sama. 3. Berarti jamak taksirnya mengikuti pola ini. Harokatnya sama, jumlah hurufnya sama. Du, ru, sun. Durusun. Pelajaran-pelajaran. Ainun. Ainun. Ainun jadi uyunun. Mata-mata. Uyunun. Ya. Apalagi qalbun, hati.
Qalbun hati. Berarti qulubun. Qulubun. Ini ingat tidak baku. Tapi kebanyakan seperti ini. Tapi tidak baku. Ya, tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena banyak di sana nanti yang seperti kalbun misalnya. Kalbun. Jamaknya bukan kulub, ya, tapi kilabun. Banyak anjing. Kalbun, kilabun. Tapi kebanyakan seperti ini ya. Ya. Ada juga rumus yang tidak baku juga sama. Isim mufradnya itu didahului mim. Ya, misalnya maf'alun. Ya, mengikuti pola ini. Mim ya, maf'alun. Maka nanti jamak taksirnya mengikuti pola mafa'ilu. Contohnya maktabun. Maktabun. Polanya ini maka tibu. Maka tibu. Madrasatun. Ya. Madrasatun. Dia dulu huruf mim. Maka nanti mada risu. Mada risu. Ya. Majlisun. Majlis. Majalisu. Majalisu. Gitu. Ya, begitu seterusnya ya. Tapi itu ingat tidak baku. Ya, tidak baku. Intinya banyak menghafal, ya, menghafal di kamus dilihat, ya. Nah, kalau di kamus jamak taksir itu mudah kalau di kamus dicarinya. Misalnya kita cari kitabun. Ketika nanti ketemu kitabun, ya, nanti akan ada jim. Jim itu jamak taksir maksudnya. Nah, nanti ditulis terus kutubun. Ya, kutubun. Jadi kitabun jamak taksirnya adalah kutubun. Gitu maksudnya nanti. Ya. Allah alam. Ya, ini sedikit pembahasan untuk isim ditinjau dari jumlahnya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan besok dengan asmaul khamsah. Ya, al asmaul khamsah insyaallah. Ini ada pertanyaan? Ya. Jamak taksir dengan pola mafa'ilu. Apakah tidak boleh tanwin? Iya, tidak boleh tanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Tadi makatibu, mafa'ilu. Dia termasuk yang pola ismul ladzi la yansarif atau mamnu' minas sarf, yang tidak boleh, isim-isim tidak boleh ditanwin. Ya. Madarisu, majalisu, enggak boleh ditanwin. Ya.
Ya, ini pembahasan kita kali ini untuk pertemuan yang kelima. Jadi ingat ya, difahami, dihafal istilah-istilahnya, karena nanti akan keluar terus istilah-istilah ini. Apalagi nanti kalau kita bahas i'rab, inti dari bahasa Arab itu i'rab. Ya, maka istilah-istilah ini penting untuk kita hafal, difahami. Ya. Yang namanya ilmu ya dihafal. Kemudian kalau di bahasa Arab dipraktekkan. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.